Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga nozzle pengisian bahan bakar mini bermasalah, toko kelontong dan bengkel motor hangus terbakar. Solar langka, antrian truk mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Terbawa arus ombak, buaya 4 meter muncul di pesisir pantai Cempai, Kota Parepare. Kelangkaan BBM subsidi terus terjadi di Sulawesi Selatan. Akibatnya, antrean kendaraan truk mengular di sejumlah SPBU di Kabupaten Goa dan Kota Makassar. Tak hanya solar, BBM bersubsidi jenis Pertalite juga kini mulai langka. Antrian truk ini telah terjadi sejak dini hari di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Kota Makassar, salah satunya di Jalan Gunung Bawah Kareang. Antrian truk ini terpaksa menggunakan bahu jalan karena area SPBU telah dipadati berbagai macam kendaraan yang ingin mengisi BBM. Kondisi yang sama juga terjadi di SPBU di Jalan Galangan Kapal, Kecamatan Talo. Bahkan puluhan truk yang akan melakukan pengisian solar diberikan nomor antrian. Lagi di Galangan lebih parah. Di sini saya lihat masih agak mending gitu. Karena satu jalur nih, kalau di tempat yang lain sampai 3 jalur jadi setengah mati gitu. Jadi Antrian truk juga terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Goa. Antrian mengular hingga ratusan meter dan membuat arus lalu lintas di Jalan Andi Tondro, Kecamatan Somba Opu terganggu. Meski sudah mengantri sejak dini hari, namun hal ini tak menjamin pengendara bisa kebagian solar. Susah kita dapat solar, Pak. Susah sekali, Pak. Jarang ada kayaknya Pertamina ada solar. Rencana berapa liter kita beli, Pak, kalau kita dapat ini? Paling sekitar 40 liter ini masih. 40 liter deh kita isi. Selain solar subsidi, langkanya BBM jenis Pertalite juga mulai dirasakan oleh pengendara roda 2 dan roda 4. Sejumlah SPBU di Kabupaten Goa tak lagi menyediakan Pertalite. Pihak Pertamina belum menjelaskan penyebab kelangkaan BBM subsidi yang sudah terjadi beberapa pekan terakhir ini. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Seekor buaya dengan panjang sekitar 4 meter muncul di pesisir pantai Cempai, Kota Parepare. Diduga terbawa arus ombak, buaya tersebut muncul ke permukaan dan menjadi tontonan warga. Samar-samar seekor buaya sepanjang 4 meter muncul di pesisir pantai Cempai, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada Rabu sore. Keberadaan reptil bertubuh besar itu pun menjadi tontonan warga. Tak hanya anak-anak, sejumlah orang dewasa berkumpul di sepanjang pantai untuk melihat kemunculan buaya besar itu. Pasalnya kemunculan buaya di pantai Cempai jarang sekali terjadi. Meskipun buaya ini tak muncul lama di permukaan, namun warga tak henti-henti berdatangan untuk menyaksikan kemunculan hewan reptil ini. Diduga kuat buaya itu terbawa arus air laut dari muara ke pesisir pantai saat cuaca ekstrim melanda kawasan ini. semua kejadian itu ya masyarakat dapat penghasilan ya terkait terutama untuk kita penanggulangan bencana ya kemudian ada juga tim SAR dan sebagainya. Kami dari posisi pelabuhan mengimbau kepada masyarakat terutama yang sering berenang ya tetap perhatian ya. Kemudian ini juga sudah memasuki musim hujan ya, cuaca ekstrim tetap laut ya, tetap perhatiannya dalam pelaksanaan aktivitas. Para nelayan pun diimbau untuk berhati-hati dengan kemunculan buaya dan cuaca ekstrim yang terus melanda di Kota Parepare. Suwadi Gatang melaporkan dari Kota Parepare.
Calon Bupati Maros Khaidir Syam menggelar agenda kampanye di wilayah pesisir Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros. Selain memaparkan visi dan misi, calon Bupati Pertahanan ini berjanji akan memberikan perhatian khusus terkait persoalan air bersih. Yang paling utama. Calon Bupati Maros nomor urut 2 Khaidir Syam mengunjungi warga di wilayah pesisir Kabupaten Maros, yaitu Desa Pajukukang dan Desa Upabiring di Kecamatan Bontoa. Di hari ke-20 masa kampanye Pilkada, Khaidir menggelar silaturahmi dan sosialisasi kepada semua warga pesisir. Di hadapan seluruh masyarakat dan simpatisan, Khaidir berjanji akan memberi perhatian khusus terhadap sarana dan prasarana yang ada di wilayah Kampung Nelayan. Tak hanya itu, persoalan air bersih yang menjadi momok tahunan di Kecamatan Bontoa juga akan diselesaikan. Di depan kita akan menangani persoalan air bersih yang ada di Bontoa. Alhamdulillah saat ini kita sudah membangun rumah booster, di mana rumah booster saat ini masih dalam taraf finalisasi. Dan yang paling utama sebenarnya selain rumah booster, tahun depan kita akan memperbaiki namanya IPA Bantimurung kita. Di mana IPA Bantimurung saat ini 120 liter per detik. Harus kita uprating, naik menjadi 180 liter per detik. Semoga nanti program kami ke depan, saya sama Pak Mutazim, untuk memperbaiki IPA Bantimurung. Program pasangan Khaidir Mutazim ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat pesisir agar tak lagi kesulitan dalam mendapatkan suplai air bersih. Pasalnya kekeringan ekstrim yang terjadi setiap tahunnya membuat puluhan warga dilanda krisis air bersih. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Diduga menyuarakan kotak kosong, PLT Bupati Maros dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Maros. Tim kuasa hukum paslon nomor urut 2 menilai Suhartina tidak netral dalam Pilkada Maros. Dalam video amatir yang beredar di media sosial, PLT Bupati Maros Suhartina Bohari terlihat menghadiri suatu pertemuan di Bulu-Bulu Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Pertemuan yang dihadiri ratusan warga itu diduga menyuarakan kotak kosong. Pasca viralnya video tersebut, tim kuasa hukum Khaidir Syam Mutazim Mansur melaporkan dugaan ketidaknetralan PJ Bupati Maros ke Bawaslu Maros. Tim kuasa hukum menyayangkan sikap Suhartina yang tidak menunjukkan ekspresi keberatan. Pejabat bupati hanya senyum-senyum saja. Dia tidak melakukan upaya misalnya menegur, mengatakan bahwa berhenti melakukan kampanye. Selain pejabat bupati, ada juga suaminya sebagai ASN. Itu yang kami anggap sangat merugikan. Sementara itu, pihak Bawaslu Maros akan melakukan kajian awal terkait syarat formil dan material laporan tersebut. Kami belum bisa memastikan dugaan pelanggaran apa karena masih on proses kajian awalnya. Karena di kajian awal nanti itu yang akan menggambarkan kalau formil materialnya terpenuhi, dia masuk kategori pelanggaran apa? Apakah pelanggaran pidana, apakah pelanggaran administrasi, atau memungkinkan juga bukan pelanggaran. Nah, di kajian awal nanti itu yang akan kita lihat, termasuk legal standing dari pelapor. ASN, pejabat daerah, dan pejabat negara diharuskan netral dan tidak memihak salah satu paslon. Jika terbukti tidak netral, maka Bawaslu akan memberikan sanksi tegas. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.